Gemparkan Timur Tengah. Presiden Oman sampai malu melihat viralnya wasit asal Oman, yaitu Ahmed Alkaf, yang dinilai kontroversial, sehingga akan menghukum wasit tersebut dan mengusirnya dari negara Oman. Benarkah demikian? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ternyata FIFA sudah curiga dengan Bahrain. Beberapa hal ini yang membuat FIFA semakin yakin bahwa Bahrain telah melakukan segala cara untuk kalahkan timnas Indonesia demi memuluskan langkahnya masuk Piala Dunia 2026. Berikut penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah. Poin yang didapatkan ketika melawan Bahrain bisa mengantarkan peringkat FIFA timnas Indonesia kian melesat tajam. Siap-siap akan geser rivalnya di kawasan ASEAN. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gemparkan Timur Tengah. Presiden Oman sampai malu melihat viralnya wasit asal Oman, yaitu Ahmed Alkaf, yang dinilai kontroversial, sehingga akan menghukum wasit tersebut dan mengusirnya dari negara Oman. Benarkah demikian? Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Sebuah insiden memalukan yang melibatkan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, telah mengguncang dunia sepak bola dan menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Oman. Presiden Oman bisa saja dikabarkan sangat marah setelah muncul tuduhan serius bahwa Ahmed Alkaf bertindak tidak adil dan mencurangi pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain. Pertandingan yang digelar beberapa hari lalu tersebut berakhir dengan hasil imbang kontroversial bagi timnas Indonesia yang memicu protes keras dari para pemain, ofisial, dan penggemar sepak bola Indonesia. Mereka menuduh Ahmed Alkaf yang memimpin jalannya pertandingan membuat keputusan-keputusan yang sangat merugikan Indonesia. Keputusan-keputusan tersebut termasuk tidak segera menyelesaikan pertandingan padahal waktu sudah habis, dianggap sangat mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Kemungkinan menurut sumber-sumber diplomatik, bisa saja Presiden Oman merasa malu atas tindakan wasit tersebut yang dianggap telah mencoreng nama baik Oman di dunia internasional. Presiden merasa bahwa perilaku Alkaf tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan sportivitas yang dijunjung tinggi oleh bangsa Oman. Dalam pernyataan resmi, Presiden Oman menegaskan bahwa tindakan yang diambil Ahmed Alkaf sangat tidak dapat diterima. Kami tidak bisa menoleransi tindakan yang merusak citra negara kami di dunia internasional. Wasit harus menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam setiap pertandingan. Kami akan menindak tegas Ahmed Alkaf tersebut. Hukuman yang paling berat nanti adalah diusir dari negara Oman atau enggak diasingkan, tegas Presiden. Sebagai langkah tegas, Presiden Oman harus memerintahkan agar Ahmed Alkaf diusir dari Oman dan dilarang terlibat dalam aktivitas sepak bola di negara tersebut. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Oman terhadap prinsip keadilan dalam olahraga, serta untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Apabila benar, Federasi Sepak Bola Oman akan merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap insiden ini dan akan bekerja sama dengan badan-badan sepak bola internasional untuk memastikan adanya tindakan yang tepat. Sementara itu, apabila ini benar terjadi, para penggemar sepak bola Indonesia pasti menyambut baik langkah yang diambil oleh Presiden Oman. Mereka berharap bahwa keadilan akan ditegakkan dan bahwa insiden seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Kasus ini juga bisa menjadi pengingat bagi dunia sepak bola internasional bahwa integritas dalam olahraga harus dijaga dengan ketat dan bahwa tindakan tidak sportif akan selalu memiliki konsekuensi. Bagaimana guys menurut kalian dengan langkah yang diambil Presiden Oman tersebut apabila wasit Ahmed Alkaf diusir dari negaranya Oman? Apakah kalian setuju dengan hukuman tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ternyata FIFA sudah curiga dengan Bahrain. Beberapa hal ini yang membuat FIFA semakin yakin bahwa Bahrain telah melakukan segala cara untuk kalahkan timnas Indonesia demi memuluskan langkahnya masuk Piala Dunia 2026. Berikut penjelasan lengkapnya. Di mata FIFA, Bahrain pernah menjadi terduga bermasalah dalam ambisinya lolos ke Piala Dunia, terutama ketika bertemu timnas Indonesia.
Shin Tae-yong dan seluruh pencinta skuad Garuda sangat marah terhadap wasit Ahmed Alkaf yang memimpin duel Bahrain versus Indonesia di rival pada 10 Oktober lalu. Manajer timnas Indonesia Sumarji bahkan menjadi tumbal setelah dihukum kartu merah oleh wasit dari Oman itu. Pertandingan ketiga grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu berakhir 2-2. Kemenangan 2-1 sebenarnya sudah dalam genggaman timnas Indonesia. Namun wasit Ahmed Alkaf masih memberi kesempatan kepada Bahrain setelah waktu tambahan dalam kurung additional time 6 menit berakhir. Setelah Muhammad Marhoon mencetak gol pada menit ke-9, barulah wasit berusia 41 tahun itu meniup peluit panjang. Menurut IFAB Loss of the Game 2024 hingga 25 pada lot 7 tentang durasi pertandingan poin 3, wasit memang berhak menambah additional time, tetapi tidak boleh menguranginya. Dalam additional time 6 menit, misalnya wasit bisa menambahnya beberapa menit, namun dilarang menguranginya. Sangat penting dipahami, additional time yang ditentukan wasit itu sudah menghitung semua peristiwa yang memakan waktu selama waktu normal. Dalam lot 7.3 tersebut dijelaskan ada 8 alasan yang menjadi dasar rasional subjektif wasit menentukan berapa lama additional time. 4 alasan pertama adalah karena pergantian pemain, penanganan pemain cedera, membuang-buang waktu, dalam kurung, wasting time, dan sanksi disiplin seperti kartu merah, kuning, atau sekadar peringatan. 4 alasan berikutnya adalah penghentian khusus yang diizinkan aturan pertandingan seperti minum tak lebih dari 1 menit dan cooling break 2-3 menit. Delay terkait cek tinjauan VAR, selebrasi gol, dan penyebab lain, termasuk penundaan yang signifikan untuk memulai ulang. Misalnya karena intervensi pihak luar. Kedelapan alasan itu seharusnya sudah masuk dalam 6 menit waktu tambahan yang diputuskan wasit. Jika tidak ada peristiwa atau kejadian serupa selama additional time tersebut, maka wasit seharusnya patuh pada durasi waktu tambahan yang telah ditentukannya sendiri itu. Berdasarkan catatan timeline FIFA atas pertandingan Bahrain versus Indonesia itu, hanya ada peristiwa kartu kuning terhadap Marcelino Ferdinand menit keempat, yang mengurangi waktu sangat sedikit. Nasi sudah jadi bubur, Ahmed Alkaf telah mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia, tetapi sangat menguntungkan Bahrain. Bahrain menikmati kepemimpinan wasit kontroversial itu karena berhasil meraih 1 poin, sehingga untuk sementara mengamankan posisinya di jalur lolos ke putaran keempat. Tim berjuluk Muharabi itu memang sangat ambisius untuk bisa tampil pertama kali di Piala Dunia. Sejak mulai berjuang di kualifikasi Piala Dunia 1978, Bahrain tak pernah lolos. Dari 9 tim Asia Barat yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Bahrain bersama Oman, Palestina, dan Jordania belum pernah tampil di panggung sepak bola tertinggi itu. Gara-gara desakan ambisinya itu, Bahrain pernah menjadi pesakitan FIFA ketika bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Kala itu dalam laga penentuan lolos ke putaran keempat 29 Februari 2012, Bahrain menjamu Indonesia di UEFA. Tim yang saat itu diasuh ex-pelatih Inggris Peter Taylor tersebut butuh kemenangan besar untuk membalikan defisit 9 gol guna mendapatkan peluang maju ke putaran keempat. Bahrain menang dengan skor luar biasa 10-0 sesuai skenarionya. Namun harapan mereka pupus oleh rival grupnya, Qatar, yang menyamakan skor kontra Iran menjadi 2-2 menjelang laga berakhir. Hasil itu membuat para pemain Bahrain menangis karena gagal melaju ke putaran keempat. Bahrain hanya bisa meraih 9 poin, sedangkan Qatar 10 poin. Walau Bahrain gagal, FIFA tetap mencium bau kurang sedap yang perlu diselidiki kenapa bisa menang 10-0 atas Indonesia. FIFA akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap pertandingan ini dan hasilnya, kata juru bicara FIFA kepada BBC Sport. Dalam kurung, hal ini disebabkan hasil yang tidak biasa dalam kaitannya dengan ekspektasi hasil dan sejarah head-to-head serta demi menjaga kepercayaan terhadap turnamen kami, imbuhnya. FIFA menolak mengesampingkan adanya pelanggaran pada tahap awal penyelidikan pertandingan. Dalam laporannya, BBC mengetahui bahwa timnas Indonesia terpaksa menurunkan tim yang tak berpengalaman setelah sejumlah pemain senior dilarang oleh PSSI karena berkompetisi di liga yang memisahkan diri.
Negara ini dalam kurung Indonesia mengalami ketidakstabilan parah dalam infrastruktur sepak bolanya selama lebih dari 15 bulan. Ini adalah masalah yang disadari FIFA, tambah juru bicara tersebut. Sekjen AFC saat itu Alex Soosai menyambut baik penyelidikan atas pertandingan tersebut. Saya yakin tidak ada tim kami yang terlibat dalam kurung pengaturan pertandingan ini. Bahrain adalah tim yang lebih baik-baik secara taktik dan teknis, tegasnya. Lagi pula saya telah memeriksa laporan resmi dengan komisaris pertandingan AFC dan wasit pertandingan, mereka tidak menunjukkan apapun. Kala itu AFC dipimpin Presiden sementara Cao Jilong dari Cina, sedangkan FIFA dikomandani Sepp Blatter. Setelah sekian lama berlalu tidak cukup jelas dan tegas seperti apa hasil penyelidikan FIFA terhadap Bahrain. Peristiwa atau kejadian pada tahun 2012 dan 2024 dalam duel Bahrain versus Indonesia memang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni untuk membantu tim Asia Barat itu. Yes, alhamdulillah. Poin yang didapatkan ketika melawan Bahrain bisa mengantarkan peringkat FIFA Timnas Indonesia kian melesat tajam. Siap-siap akan geser rivalnya di kawasan ASEAN. Berikut penjelasannya. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Senin 14 Oktober 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia naik 2 posisi dari peringkat 129 ke 127 dunia setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil imbang melawan Bahrain menghasilkan 4,39 poin tambahan bagi skuad Garuda. Awalnya tambahan 4,39 poin tidak mengubah posisi timnas Indonesia yang menempati peringkat 129 dunia. Namun kekalahan dari Niger dan Republik Afrika Tengah di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025 mendongkrak posisi timnas Indonesia. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dibidik timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis finish 2 besar. Selain memperbesar peluang ke Piala Dunia 2026, kemenangan juga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Jika menang atas Cina, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,31 poin. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1143,87 angka. Alhasil posisi timnas Indonesia melesat dari peringkat 127 ke 124 dunia. Kondisi itu membuat timnas Indonesia tinggal terpaut 8 peringkat dari timnas Vietnam yang menempati posisi 116 dunia dengan 1161,11 poin. Medio 2021, timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dari 80 posisi ketimbang Vietnam. Sekarang lewat perjuangan ekstra sabar, timnas Indonesia mulai mendekati Vietnam. Jika timnas Indonesia sanggup meraih hasil positif saat menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di matchday kelima dan keenam grup C, timnas Indonesia berpeluang melewati ranking FIFA Vietnam. Ribuan supporter timnas Indonesia bisa saja beramai-ramai menyerbu kantor Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Aksi ini dilakukan untuk mengawal Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, apabila nanti menuntut keadilan atas dugaan kecurangan wasit dalam pertandingan antara Indonesia dan Bahrain pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bahrain itu menuai kontroversi besar setelah wasit dianggap membuat beberapa keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Termasuk tidak segera meniup pelit panjang tanda berakhirnya pertandingan sampai melewati batas waktu yang ditentukan. Akibatnya timnas Indonesia gagal meraih poin penuh dan ini memicu kemarahan para pendukung sepak bola tanah air.
Apabila jadi nanti para supporter akan berkumpul di depan kantor AFC sejak pagi. Mereka harus membawa spanduk bertuliskan keadilan untuk timnas Indonesia dan Presiden AFC mundur. Atau poster AFC sarang mafia sembari menyanyikan yel-yel dukungan untuk Erick Thohir dan timnas. Nantinya massa juga menuntut agar Presiden AFC segera turun dari jabatannya karena dianggap gagal mengelola keadilan dalam dunia sepak bola Asia. Ini bukan kali pertama wasit bersikap tidak adil kepada Indonesia. Kami sudah sering diperlakukan tidak adil di ajang internasional dan kali ini kami tidak akan tinggal diam. Begitulah kira-kira kata supporter Indonesia. Semoga Erick Thohir, yang juga berada di markas AFC untuk bertemu dengan jajaran petinggi konfederasi, menyatakan bahwa PSSI akan membawa kasus ini ke Komite Disiplin AFC dan, jika perlu, ke FIFA. Kami menuntut penyelidikan mendalam terhadap keputusan wasit dalam pertandingan ini. Sepak bola harus berjalan dengan adil dan transparan, begitulah kira-kira kata Erick. Tuntutan admin jika AFC tidak bisa memberikan keadilan yang layak bagi timnas Indonesia. Semoga Erick Thohir tidak segan-segan untuk mengambil langkah lebih jauh, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke FIFA. Di sisi lain, imbas dari laga Bahrain versus Indonesia itu, wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf panen kecaman. Hal yang sama juga diterima oleh AFC. Banyak netizen yang menuding AFC tidak netral. Ada yang menyebut mereka lembaga yang sudah korup. Netizen makin kesal karena mengetahui bahwa Presiden AFC adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Ia berasal dari Bahrain dan sudah jadi bos federasi tersebut sejak 2013 silam. Laga itu juga disorot oleh sejumlah media dari berbagai negara, mulai Belanda, Malaysia, hingga Vietnam. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Erick Thohir melaporkan langsung kasus ini ke kantor AFC serta menuntut mundur Presiden AFC? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes buka suara menyusul hasil imbang di markas Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024. Dalam laga di Bahrain National Stadium, Riva Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 melalui eksekusi tendangan bebas Muhammad Marhoon. Timnas Indonesia bangkit usai tertinggal 1 gol. Brandner Orap Mangon berhasil menyamakan kedudukan jelang babak pertama berakhir usai menerima umpan silang dari sisi kanan. Skuad asuhan Shin Taeyong berhasil berbalik unggul pada menit ke-75 melalui tembakan Rafael Struijk. Sayang keunggulan tim merah putih hilang pada injury time babak kedua. Berawal dari tendangan penjuru, Bahrain menyamakan kedudukan lewat sontekan Muhammad Marhoon. Gol tersebut sekaligus mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang 2-2. Dia mengirim pesan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat mendukung skuad Garuda. Selain itu, dirinya juga memotivasi semangat tim usai menahan imbang Bahrain. Terima kasih atas dukungan kalian, ujar Jay Itzes di akun Instagram pribadinya. Kami akan tetap langkah. Kami tidak akan menyerah lanjutnya. Hasil imbang membuat timnas Indonesia tertahan di peringkat 5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Skuad Garuda baru mengoleksi 3 hasil imbang. Timnas Indonesia masih harus melalui 1 laga lagi usai melawan Bahrain pada bulan ini. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Cina. Laga tersebut bakal digelar pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Kini timnas Indonesia telah sampai di Qingdao dan bakal melakukan pemulihan fisik. Skuad Garuda harus bisa memanfaatkan momentum jelek skuad Cina dalam 3 laga terakhir. Cina menelan 3 kekalahan pada 3 laga perdana grup C. Media Cina tampak iri saat timnas Indonesia tiba di Qingdao lebih cepat dan menyebut bahwa kejadian tersebut merupakan hal langka. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah bermain imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang ke Cina untuk laga selanjutnya.
Pertandingan melawan Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium. Qingdao sendiri disebut-sebut kota yang cukup jauh jika diukur jaraknya dari Bahrain. Meski demikian, skuad timnas Indonesia dikabarkan sudah tiba di Qingdao, Cina pada Jumat 11 Oktober 2024. Skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport melalui Terminal 1F pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok, Sendong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan, disusul Saina Patinama dan diakhiri oleh rombongan tim kepelatihan. Tim besutan Sintayong ini menggunakan pesawat yang dicarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Penggunaan pesawat sewaan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Maarten PSCS akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Kedatangan timnas Indonesia di Qingdao rupanya juga mencuri perhatian media online Cina, Sohu.com. Sohu.com menyebut bahwa kedatangan tim merah putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Yang mengejutkan, sebagai tim tamu, tim Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional Tiongkok, hal yang sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional, bunyi rilis Sohu.com.